Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancarai pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Swandika, NIM 2010 1157 510023 dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, jurusan Psikologi. Untuk tugas wawancara hari ini kami beranggotakan yang pertama itu ada Anggita Ariandra, NIM 1910 1157 510127. Yang kedua ada Genta Zaran Revnandes, NIM 2010 1157 510016. Yang ketiga ada Selvia Ismi, NIM 2010 1157 510159. Dan yang terakhir itu ada Viko Aldi Pranata, NIM 2010 1157 510164. Nah, maksud kedatangan kami untuk mewawancari kakak pada hari ini itu dikarenakan kami mendapat tugas dari mata kuliah psikologi konseling yang diampu oleh dosen kami yang bernama Bu Isna Ashri Syahrina, SPSI MM, yang mana beliau menyuruh kami untuk mewawancarai salah seorang psikolog untuk menanyakan tentang konseling di masa pandemi. Namun sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, boleh nih kepada kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, domisili, lulusan, sekarang bekerja di mana, instansi mana, atau kalau misalnya kakak ada organisasi boleh juga untuk dipromosikan sekalian. Kepada kakak, saya persilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Deksi Jiveni, MPsi Psikolog, domisilinya Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kemudian saya lulusan dari S1 UIN Suska Riau dan S2 dari Universitas Gadjah Mada, Magister Profesi. Saat ini saya bekerja di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sekaligus buka praktek mandiri. Kemudian saya juga tergabung di organisasi HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, kemudian di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Rokan Hulu, dan di APSAI, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih kak sudah mau memperkenalkan dirinya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kami ingin menanyakan tentang bagaimana sih kak tahapan konseling secara offline? Tahap konseling secara offline biasanya kita mulai itu dari building rapport atau membangun hubungan yang baik dengan klien, di mana di sini nanti pada awalnya mungkin kita akan juga memulai dengan adanya informed consent. Jadi ada lembar persetujuan antara klien dan psikolognya. Kemudian yang kedua, seperti kita melakukan identifikasi atau asesmen. Asesmen ini permasalahannya kemana ya, ada apa ya. Setelah sudah di asesmen, kemudian kita tentukan diagnosisnya apa. Setelah ditemukan diagnosisnya apa, baru kita lihat prognosis. Jadi kemungkinan untuk treatment dan keberhasilan treatment atau intervensinya tuh gimana sih gitu, apakah cukup baik atau sama sekali nggak bagus gitu kan. Setelah itu baru kita lakukan intervensi. Nah, setelah intervensi dilakukan baru kita melakukan evaluasi dan terminasi gitu. Terima kasih atas jawabannya Kak, ini saya udah mulai terbuka terhadap tahapan konseling secara offline-nya. Nah, namun kan kemarin kita sempat mengalami pandemi nih Kak. Nah, dari sisi Kakak pribadi, bagaimana sih Kak tahapan konseling di masa pandemi itu? Apa yang berbeda dari proses konseling sebelumnya? Kalau tahapan konseling di masa pandemi sebenarnya sama aja sama offline. Jadi emang tahapannya secara keseluruhan tuh sama aja. Cuman bedanya ya kalau sekarang itu ya pada situasinya. Kalau dulu kita bisa ketemu, sekarang itu nggak bisa ketemu kan. Jadi kayak harus via telepon atau video call gitu. Jadi kayak mungkin ada beberapa juga yang by chatting gitu kan. Jadi uh, sebenarnya sama, cuman ya situasinya aja yang berbeda gitu. Oh, berarti dalam tahapannya itu sama ya Kak ya? Yang membuat berbeda itu justru malah situasinya. Kayak tadi Kakak udah menjelaskan kalau misalnya di masa pandemi, kita bisa melakukan konseling itu secara online. Misalnya kayak teleponan atau chatting dan seterusnya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, ada nggak kendala yang dialami ketika melaksanakan konseling di masa pandemi ini Kak? Dan apa kendala tersebut? Nah, kalau ditanya tentang kendalanya, tentu saja ada kendalanya. Ini sangat berbeda sekali dengan waktu kita melakukan konseling offline ya. Kalau konseling online ini biasanya kita tuh akan terkendalanya di jaringan. Nah, kadang kliennya lagi asik-asik ngomong gitu kan.
jaringannya tuh lagi nggak stabil dan kadang psikolog juga nggak dengerin gitu kan. Aduh ini tadi ngomongnya apa ya keputus. Nah, adapun cara penyelesaiannya ya udah kita probing atau kita tanyain lagi gitu. Tanyain lagi, bener nggak ini tadi yang ibu maksud gitu. Jadi kayak menguatkan pernyataannya bener nggak tadi ngomongin ini gitu atau mungkin ya diminta gimana ibu tadi saya hanya mendengar sampai sini gitu jaringannya nggak bagus jadi emang harus sabarnya di situ gitu kalau konseling online ini kayak harus ya itu tadi udah siap dengan kondisi kalau jaringannya kenapa kenapa kita tuh harus sudah tahu oh nih ini tadi ngomongnya sampai sini nih harus tanya lagi bener nggak gitu jadi kayak emang harus sering probing juga gitu ke kliennya bener nggak tadi ibu ngomong seperti ini itu sih sejauh ini kendalanya karena kita kan bergantung pada jaringan internet jadi secara garis besar kendalanya banyaknya di situ kemudian selain itu sih ada juga kendalanya adalah kalau konseling offline kita itu kan bisa membaca raut wajah ini kliennya lagi sedih gini gini gestur tubuhnya gitu kita bisa mengobservasi sedangkan kalau di konseling online itu kadang kalau via telepon itu kita nggak bisa lihat gitu jadi kita kayak bingung gitu kan ini gimana ya jadi kayak kalau misalnya offline itu kita bisa lihat gestur dan mimik wajahnya jadi kayak oh ini seperti ini gitu kadang jadi menguatkan dari omongan ibu itu sendiri omongan klien itu sendiri jadi kalau kalau online ini kayak emang kesulitannya di situ juga selain jaringan tadi ya terus kayak kalau dulu kayak konseling secara langsung itu kan kayak offline itu kita bisa touching misalnya lagi sedih iya bu nggak apa-apa gitu kan atau iya pak atau iya dek gitu kayak touching menenangkan gitu tapi kalau online ya nggak bisa jadi mungkin di situ sih kendalanya. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Berarti yang menjadi kendala di konseling pada masa pandemi ini yang pertama jelas karena sinyalnya ya, Kak ya. Tadi Kakak juga udah menyebutkan kita harus mesti sabar-sabar gitu untuk melayani klien apalagi ketika klien tersebut mengalami gangguan sinyal gitu. Kita harus mengulang kembali apa yang mau kita omongin kan seperti itu kan ya, Kak. Terus yang kedua karena gestur tubuh ya tadi, Kak ya. Gestur tubuh itu saya setuju banget sih itu tentang gestur tubuh karena apa ya cara kita untuk memvalidasi apa yang dikatakan orang itu kan biasanya melalui gestur tubuh juga kan. Nah itu mungkin menjadi akan sangat sulit ketika kita melakukan konseling itu di via chat, via telepon seperti itu. Ini udah terjawab sih kak. Terus pertanyaan terakhirnya kak, strategi apa yang dilakukan oleh psikolog atau kakak sendiri untuk mempromosikan layanan psikologi pada masa pandemi itu kak? Kalau strategi yang dilakukan untuk mempromosikan layanan, biasanya saya itu dulu awal-awal pandemi itu kayak share via Facebook, kemudian kayak dulu juga beberapa kali aktif di Instagram kayak beberapa kali menjadi narasumber gitu. Kemudian juga via WA misalnya gitu. Tapi kesini orang-orang udah pada tahu kalau misalnya di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu ada psikolog. Jadi kalau ada apa-apa biasanya bakal cari ke sana gitu. Jadi sejauh ini ya mungkin memang lebih banyak via online ya. Jadi kayak share-nya tuh lebih banyak ke sana, tapi kesininya mereka udah tahu gitu.